Kenapa saudara mengambilnya di daerah Pleret? Di bagian selatan itu terutama Ini masih tidak sesuai, dalam artian ada yang bermorfologi tinggi. Saya off cam aja Pak ya, karena gelap juga sih. Ya, yang ditunggu itu ya Bu. ya tadi sebenarnya koreksi saya mirip dengan koreksinya saudara Esa. Kalau vegetasi di daerah di suatu daerah tuh berpengaruh nggak Mas? Faktor yang mempengaruhinya itu adalah hingga kedalaman muka air tanah atau pengukuran muka air tanahnya itu. Yang kadang ditimba sendiri. Apa output dari penelitian saudara ini gitu? Saudara Imam mungkin bisa diulang untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih Pak Setian, selamat kepada Hafiz, kemarinnya Yoda. Setelah selesai seminarnya, ini kemana-mana bareng Pak, sampai KRS-nya itu anunya sama, yang diulang itu sama, yang yang ditempuh itu sama, semuanya serba sama. Ini Upin Aprin ini. Di sini saya mau menanyakan aja Yoda, ini kan bukan menanyakan ya, di sini kan kalian sama ya, ternyata saya baru baca punyanya Yoda, tadi juga punyanya Hafiz juga sama, tentang penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu itu kan kalian gunakan untuk sebagai acuan di dasar teori ya, termasuk masuk di dasar teorinya ya. Di situ kan kalian mengambil dari jurnal-jurnal terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada. Namun di sini tuh sebetulnya nggak informatif, maksudnya kalian hanya tampang, tapi di situ tidak dipakai gitu, dan juga cuma penelitian terdahulu si A meneliti tentang ABC, tapi di situ tidak ada hasilnya. Padahal kalau penelitian terdahulu itu kan digunakan untuk menguatkan atau melemahkan argumen yang sudah ada gitu. Nanti dicocokkan dengan penelitian hasil kamu gitu loh. Ya. Jadi misalkan ini ya, ada salah satunya Setiawan Purnama. Dia judulnya Sistem Akuifer dan Potensi Air Tanah Aliran Das OPA. Penelitian ini membahas tentang kondisi dan jumlah sistem akuifer serta keterdapatannya di berbagai titik. Terus buat apa gitu? Terus menurut Yoda ini, menurut Hafiz ini buat apa? Kalau kayak gini tuh, maksudnya buat apa Yoda? Hafiz sampai Yoda aja. Kamu sih pakai namanya Yoda, Hafiz. Ayo, kira-kira buat apa itu? Kamu nulis kayak gitu tuh dibuat apa gitu? Dan apa hubungannya dengan penelitianmu? Sekarang saya tanya gitu, apa hubungannya dengan judulmu dengan penelitian terdahulu? Ayo Hafiz. Ada 5 nih yang kamu ambil ya referensinya penelitian terdahulu, tapi nggak tahu di daftar pustaka tercantum atau tidak ya. Saya cek ya, bentar ya. Setiawan Purnama. Nah, malah nggak ada ya. Setiawan Purnama di daftar pustaka nggak ada, tapi di dalam sini ada. Sarmento Tiadade. Sarmento juga tidak ada. Gimana, Hafiz? Ya Bu, untuk Setiawan Purnama dan kawan-kawan itu kan dia membahas sistem aquifer dan potensi air tanah di Das Kaliopat, Das Opat. Dan ini agar kita tahu juga sistem aquifernya di sekitaran sungai itu seperti apa. Nah, seperti apa? Sistem aquifernya seperti apa? Menurut Setiawan Purnama, karena di situ tidak ada apa-apanya, tidak ada informasinya. Ayo, seperti apa? Kamu ini bunuh diri. Ayo, seperti apa? Ayo, wes nggak Setiawan, wes atasnya Rahardian Nugroho. Nah, itu informasi apa yang kamu dapat dari penelitian terdahulu yang kamu ambil di situ? Ayo, gimana itu? Penelitian ini membahas tentang geologi dan kualitas air tanah dilihat dari parameter kimianya. Lalu mau diapain? Hasilnya apa? Kamu juga nggak tahu kan? Ayo habis. Nggak tahu hasilnya Bu. Nah, kamu itu lucu. Yaudah juga ya tadi ya.
saya tuh juga baru ada apesnya di habis aja. Saya tuh baru tadi baca loh, karena tak pikir kan sama ya, karena kalau lokasinya sama, saya khawatirnya itu kalau lokasinya sama itu biasanya kayak copy paste gitu. Saya karena menemukan bimbingan saya seminar kemarin karena lokasinya sama, ternyata copy paste dari teman-temannya. Yang ini sih enggak. Tapi itu tadi akhirnya saya menemukan bahwa penelitian terdahulu yang kamu tulis itu tidak hanya sekedar kamu tempel, tapi tidak membantu kamu sama sekali gitu. Dan bahkan di sini penelitian terdahulu kan belum pernah menyatakan bahwa jenis sungainya itu tipenya ABC gitu kan. Nggak ada jenis tipe-tipe di situ. Nah, maksud saya begini loh. Ini bagi semuanya ya, penelitian terdahulu yang kamu tulis itu sebetulnya bukan perkara judulnya, tapi perkara ini kan lokasinya sama dengan penelitianmu. Mungkin masih mungkin di CAT yang sama atau di lokasi yang sama atau di kabupaten yang sama, ada kesamaan di situ. Nah, dari situ itu akan membantu. Oh, ternyata penelitian saya itu mirip dengan penelitian yang telah dilakukan oleh si A. Atau kadang mungkin loh, kok si A meneliti hasilnya A, jenis aquifer, jenis apa sungainya mungkin A menurut dia, tapi menurutmu kamu B kayak gitu. Itu kan terjadi ada perbedaan, mungkin ada perbedaan parameter yang dilakukan atau diukur. Itu kan maksudnya adanya penelitian terdahulu itu digunakan itu tadi untuk memperkuat atau melemahkan argumen yang mungkin akan kita temukan di penelitian kita sendiri. Gitu ya Yoda ya. Sama Hafiz ya. Ya, sama nanti direvisi ini enggak ada. Karena yang penting itu adalah hasilnya, bukan judulnya. Ya nanti bisa membantu. Ini kan banyak kan, dia meneliti tentang pemetaan air tanah menggunakan menentukan jenis sungai Gajahwong. Nah, Sungai Opat dan Sungai Beli. Nah, dia di sini yang referensi pertama. Itu hasilnya apa dia? Kalau misalkan hasilnya sama dengan hasil yang kamu teliti, berarti kan oh benar, berarti yang saya teliti itu benar karena peneliti sebelumnya itu dia juga hasilnya sama. Mungkin parameternya tidak sama persis, tapi tidak jauh beda lah ya. Kemudian tadi kan Yoda juga sempat bilang kan kalau aquifernya itu di sana adalah aquifer bebas. Ini juga diteliti oleh Cahyo ya di tulisanmu. Karakteristik aquifer bebas pada sebagian cekungan air tanah Yogyakarta di Kecamatan Sleman, bla 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 ya. Dia menggunakannya geolistrik. Nah ini kan bisa memperkuat. Tuh ternyata benar yang ditulis Yoda tadi. Dia aquifernya bebas karena dia mungkin mirip dengan hasilnya si Cahyo. Gitu ya, Hafiz. Biar membantu. Ini kan akhirnya ketika saya tanya, untuk berarti kamu sendiri aja nggak tahu. Ya, hasilnya dia apa. Gitu ya. Ya, Hafiz ya. Ya, baik, Bu. Oke. Kemudian begini. Penentuan jenis sungai Opak berdasarkan data pemetaan air tanah. Nah, sekarang saya mau tanya. Sebutkan jenis-jenis sungai yang kamu ketahui, apa aja jenisnya? Secara teori. Jenis sungai itu ada apa aja? Ya, yang pertama ada jenis sungai effluent atau influent. Ya. Terus periodi. Ayo, siapa itu yang bantuin? Yoda? Terdengar suaramu. Oh. Ayo. Perennial, intermittent, sama Yoda. Enggak bu, kan di sebelah. Kata siapa itu sampingnya itu? Suaranya kedengaran. Ayo, apa ini? Ini judulmu loh. Nanti dijawab loh Pak Septian. Ditulis saja, jangan diomongin biar nggak kedengaran. Di teorimu kan seharusnya ada toh? Iya. Tadi kamu nyebutin nggak jenis-jenis sungai itu apa aja? Ada dua bu, effluent sama influent. Terus? Sudah, cuma itu dong? Kalau berdasarkan geologi itu. Berdasarkan geologinya. Oh. Oke. Nah, sekarang tentang jenis, kamu menelitinya di sini itu kan hasilnya adalah tipenya effluent. Ya. Jenis sungai yang merupakan tipe effluent dan mengalir sepanjang tahun, maka keberadaan alur sungai apa tentunya dapat menjadi tanda atau sinyal ketersediaan air di daerah sungai tersebut. Maksudnya gimana nih sinyal? Gitu atau gimana? Ya, berarti ini Bu, selama aliran air sungainya masih ada, berarti
ketersediaan air tanahnya juga masih ada, karena kan air tanahnya yang mengisi aliran sungainya. Air tanahnya mengisi aliran sungainya. Berarti tapi bisa air sungainya juga mengisi air tanahnya kalau effluent. Kalau itu jenisnya influent. Oh, influent. Yang mengisi air tanah jenisnya influent. Berarti ketika sumurnya itu kering, berarti menandakan ya kalau sungainya itu kering berarti air tanah juga kering gitu. Iya. Iya. Turun. Iya. Karena posisinya alirannya tadi itu dari air tanah ke air sungainya gitu ya alirannya. Iya, Bu. Ya, berdasarkan apa itu buktinya? Yaitu kita bisa membandingkan elevasi terendah pada muka air tanah dengan elevasi muka air sungainya. Atau juga bisa ini, Bu, terdapat rembesan pada tebing-tebing sungai. Oke, berikutnya ya. Arah aliran Sungai Opak di daerah penelitian dibagi dari dua zona, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, itu kira-kira hubungannya apa? Ya itu, Bu. Karena kan kontur tidak bisa melewati sungai, jadi itu dibagi dua. Yang di bagian selatan daerah sungai itu aliran airnya ke atas, sedangkan yang di bagian utara sungai itu aliran air tanahnya ke bawah. Dua-duanya sama menuju sungai. Dua-duanya menuju sungai. Oke. Jadi lebih dominannya di mana itu? Ya sebelah mana kira-kira? Sama-sama effluent, Bu. Tadi itu kan, ini di kamu juga tulis ini, Sungai Opak menurut warga ya, ini kan menurut warga ya. Sungai Opak tidak pernah kering, yang berarti airnya selalu ada sepanjang tahun, tidak dipengaruhi oleh musim apapun. Tapi berdasarkan tadi penelitiannya Yoda, katanya kalau misalkan sungainya, air tanahnya itu kadang turun, apa tadi ya, kalau musim kering tadi dia menurun. Ketika musim hujan mungkin dia naik, begitu. Tapi di sini tidak terpengaruh oleh adanya musim, itu gimana? Maksudnya ini, Bu, nggak kering banget. Maksudnya ada perbedaan tinggi sedikit, sekitar ya 20 sampai berapa senti gitu. Nggak sampai kering banget. Berarti ketika kalau misalkan musim hujan gitu, ketika sungainya meluap itu tidak terpengaruh sama sekali ya air tanah di sekitar warga ya? Pengaruh nggak? Enggak. Yakin? Pengaruh atau enggak? Pengaruh atau enggak? Saya ini beneran tanya, bukan ngetes, tanya. Coba ulang lagi, Bu, pertanyaannya. Iya. Kalau misalkan air, ini kan kamu sebutin ya, tapi Sungai Opak lebih besar daripada musim kemarau, bahkan saat musim hujan. Bahkan alirannya pernah meluap hingga membanjiri permukiman di sekitarnya. Berarti di sini air sumurnya juga meluap? Enggak. Atau tidak terpengaruh? Enggak. Kenapa tidak terpengaruh? Ayo, apa yang bisik-bisik itu? Pak, saya bisik-bisik loh, Pak. Ayo Yoda. Ayo habis. Ya, ini karena ada aquifernya. Kok karena ada aquifer? Tadi kan kamu bilang jenis sungainya effluent. Ayo, dibalik-balik kita aja udah bingung. Terpengaruh atau enggak berarti? Ayo, habis. Terpengaruh atau tidak? Tidak, Bu. Oh, berubah jawabannya. Ada berubah, jawabannya berubah. Itu loh, dipengaruhi itu loh. Sama cheerleader di sekitarnya tuh dibisikin aja, jadi dia bingung. Habis. Ya. Oke, mungkin itu aja Pak. Ini juga untuk keseluruhan penulisan di proposalmu.
itu masih apa namanya, masih agak itu ya, kurang rapi ya. Itu tadi saya terganggu dengan spasi-spasi yang gede-gede banget. Terus apa, jarak antar itunya tuh terlalu besar, jadinya kayak nggak rapi aja tulisannya. Padahal lumayan sih apa namanya, bagus ya untuk penelitiannya sendiri. Karena memang kalau secara keseluruhan sih tentang air tanah itu kayak apa namanya, jarang ya. Mungkin kemarin di siapa, Martin juga sama, karena di Pak Septian juga tentang air tanah. Ya maksud saya itu memang kalau tetap penelitian air tanah itu hubungkan dengan apa namanya, keilmuan kalian sebagai orang geologi. Jangan meneliti kualitasnya tapi tidak tahu hubungannya dengan ilmu geologinya. Itu kalian sama orang-orang yang lainnya tuh akan jadi sama gitu ya, nggak ada kekhususan gitu ya. Ini mungkin ada sedikit variasi, jadi dihubungkan gitu ya. Mungkin itu aja Pak Septian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Septian. Terima kasih. Saya maafkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Zakia sudah membahas ya. Seperti itu kondisinya tadi. Ini juga saya perlu koreksi beberapa. Mas Hafiz Dikan, ini masih banyak, mungkin ini lebih banyak ya temuannya. Di tempat saya juga intisari ternyata tidak ada, tapi petanya ada. Mungkin karena terburu-buru kemarin ya, karena ngejar biar bisa bareng gitu ya. Kemudian banyak tadi hal-hal teknis atau yang secara teori dibahas bisa ya sama pembahas-pembahas sebelumnya, termasuk mungkin ini mungkin saya harus memastikan dulu ya, ini untuk Yoda dan Dikan, ini yang kalian buat itu arah aliran atau pola aliran? Arah, Pak. Arah. Jadi jangan sekali-kali menyebutkan pola aliran, karena kalau pola itu beda. Pola itu sudah kumpulan dari hasil arah alirannya, dan kamu juga menyebutkannya jangan ke atas sama ke bawah ya. Nggak ada alirannya ke atas ke bawah, itu nanti jadi air mancur sama air terjun, bukan air tanah lagi. Ya ke utara, ke barat, ke timur gitu ya, karena itu arah. Karena yang kamu kaji di sini kan ngarah ke sungai atau sungainya yang masuk ke air tanah. Terus kemudian output setelah tahu influent effluent tadi kan dikejar terus sama Bu Zakia, meskipun cuman dibolak-balik aja sebenarnya ya pertanyaannya, ternyata bingung. Terus ada pengaruh musim atau tidak? Kalau kamu memang tidak punya datanya, ya dijawab saja enggak. Saya enggak ada datanya kalau di musim yang lain. Itu kalau dari data yang saya baca atau penelitian lain atau sumber lain yang saya baca, memang Sungai Opaknya ini mengalir menaun misalnya. Tapi untuk keberadaan tinggi muka air tanahnya saya nggak tahu gitu, karena memang nggak diukur di beda musim. Kan bisa jadi nanti si Sungai Opak masih mengalir, turunnya tidak terlalu banyak, tapi air tanahnya yang turunnya jauh, sehingga malah nanti sungainya yang mengisi air tanah. Karena kalau dilihat elevasinya ini kan yang paling dekat dengan sungai itu jaraknya juga tidak terlalu, atau selisihnya tidak terlalu beda jauh ya ketinggian airnya. Terus tadi bilang apa? Nggak kering-kering banget. Ini maksudnya gimana? Kering-kering basah atau gimana maksudnya? Nggak kering-kering banget itu kategorinya kondisinya gimana, Mas? Nggak kering-kering banget. Masih ada airnya, Pak. Oh, masih ada airnya. Berarti kan tidak kering kalau masih ada airnya. Mungkin maksudmu itu turun muka airnya. Iya, Pak. Ya, atau kedalamannya nambah. Tapi kan itu tidak ada di datanya ya, di pengukuranmu.
Kemudian tadi ya benar untuk tadi ada pembahas satu kalau nggak salah ada masalah perbedaan data. Ini mungkin ada beberapa yang belum dirubah karena terakhir kemarin ternyata masih ada salah data ya untuk penggambaran konturnya, kontur air tanahnya. Itu kemarin akhirnya diseragamkan datanya karena ini sekali lagi untuk analisis kayak gini datanya kalau bisa seragam. Ini maksud saya data seragam ini data elevasinya. Sumbernya harus sama. Nah, kalau yang satu GPS, yang satu peta itu bisa beda 5 meter. Kalau 5 meter beda, arahnya pun bisa terbalik nanti. Ya, itu yang penting di sini. Karena yang kamu ukur ada sungai sama air tanah. Nah, itu data elevasinya juga harus seragam. Mungkin yang di draft itu belum dirubah, ada yang belum dirubah. Sama tadi penelitian terdahulu ya, makanya Bu Zakia nanya, buat apa ya Bu ya? Buat apa kamu menempelkan penelitian? Mungkin nanti ditulis sampai hasilnya Mas. Kalau memang kamu sudah melihat hasil tulisannya, silakan ditulis sampai hasilnya apa. Jadi tidak hanya judul atau sampai metode. Memang harusnya sampai hasil yang Yuda tadi juga ya. Revisinya nanti sampai ke situ untuk yang peneliti terdahulu. Oke, mungkin itu untuk 2 seminar anak kembar ini, anaknya Bu Zakia. Sekali lagi selamat untuk Mas Yuda dan Mas Dikan sudah selesai seminarnya, tapi ini baru awal karena masih ada revisi, masih ada skripsi. Kalau mau skripsi nggak Mas? Atau cukup di sini? Sampai skripsi Pak. Oh, sampai skripsi ya. Nanti sampai wisuda. Oh ya sudah, nanti Bu Zakia silakan dimotivasi lagi. Oke. Calon kumlot itu Pak, mereka berdua ini Pak. Oh ya, berdua ya. Ini akunnya aja berdua, sepiring berdua, kamar mandinya berdua nggak ini? Enggak Pak. Dulu kasur berdua Pak. Dulu kasur berdua kami Pak. Waduh. Ya, yang untuk berdua ini sekali lagi selamat dan terima kasih untuk Bu Zakia. Kemudian pembahas 1, 2 mulai dari awal tadi ya sampai ke sesi kedua ini, dan teman-teman lainnya terima kasih. Silakan dibuka kameranya, Sama Pak Set. Kita dokumentasikan. Hitung Pak, hitung lagi Pak, hitung Pak. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat ya Yoda, Hafiz. Terima kasih Bu. semuanya. Terima kasih Bu Zakia. Terima kasih Pak Septian. Terima kasih Pak.